Halo teman-teman, bicara soal anti-aging. Salah satu daripada ketika kita usia semakin meningkat, yang kita paling takutkan itu adalah katanya cepet pikun, cepet lupa. Ya betul ya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita buat satu investigasi kepala kita, apa yang membuat kita tetap cerdas dan tetap tajam, adalah yang disebut ketika kita punya kemampuan untuk menciptakan koneksi di dalam sel otak kita antara satu sel dengan sel lain itu tetap terselenggara. Kan masing-masing sel di dalam otak kita yang jumlahnya miliaran itu terjadi koneksi antara satu sel itu dengan 5.000 sampai 10.000 sel lainnya. Itu yang disebut dengan namanya neuron atau disebut namanya sinapsis. Nah, kalau teman-teman lihat di sana, produksi daripada pembentukan sinapsis di kepala kita membutuhkan katanya yang disebut dengan namanya dua hormon yang kita mesti produksi. Yang pertama yang disebut namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, dan yang kedua namanya Human Growth Hormone. Yang kita dapatkan bukan dari luar teman-teman, tapi kita dapatkan sendiri dari dalam. Makanya kenapa orang tua, semakin tua dia harus melakukan dua hal yang penting yang dia harus lakukan. Satu adalah latihan beban, menjadi modalitas produksi yang namanya BDNF dan HGH. Dan yang kedua, yaitu adalah berpuasa, memproduksi BDNF dan HGH juga. Nah, pada saat itulah makanya kenapa kita tetap selalu bisa cerdas. Kalau boleh dibilang memori kita itu tidak terjadi yang namanya memory loss gitu. Terjadi yang namanya tetap mental clarity, semuanya hadir kalau seandainya kita melakukan dua hal tersebut. Dari kebanyakan orang tua yang makin lama, misalnya semakin lama semakin lupa, kita bisa lihat karena terjadi adanya satu penurunan dalam hal mekanikal di mana geraknya mulai berkurang, sehingga signal kepada otaknya menjadi lebih lambat. Dan yang kedua yaitu adalah karena paparan daripada konsumsi gula yang berlebihan menyebabkan terjadinya hyperinsulinemia dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin, sehingga terjadi yang namanya, kalau teman-teman tahu, kalau dia bilang demensia, tapi kalau kita buat satu investigasi, sebenarnya dikenal dengan namanya diabetes tipe 3 dan dikenal dengan namanya resistensi insulin di otak. Sebenarnya saya mau cerita aja dulu sama teman-teman ya. Jadi kalau ada istilahnya, boleh gak saya beli baju yang bagus sekali-sekali, boleh gak? Boleh. Boleh gak saya beli jam yang bagus sekali-sekali, boleh gak? Boleh. Boleh gak sekali-sekali saya mau makan kue yang enak nih di sini nih ya, nih ada tahu dan sebagainya, boleh, gak ada masalah teman-teman sekalian. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Kita boleh nikmati ini sebagai sebuah hiburan kita, tapi kalau kita jadikan ini sebagai rutinitas bukan ide baik. Alasannya kenapa? Karena kita semakin tua, kita membutuhkan otak yang cerdas, otak yang tajam. Nah, makanya kenapa nomor satu bagi orang tua tidak boleh tidak melakukan latihan beban. Kenapa? Karena otak dan otot kalau tidak digunakan maka kita akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Otak dan otot hidup dari makanan yang sama, yaitu adalah stimulasi atau yang dikenal yang namanya signal. Nah, makanya kenapa otak dan otot harus dikencangkan, harus dilatih. Nah, signal 95% datangnya dari mana teman-teman sekalian? Datangnya dari gerakan, dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Kalau kita berbicara gerakan yang sederhana, cuma jalan kaki aja, orang tua udah santai yang penting gerak, itu kenanya adalah yang kalau boleh dibilang itu yang disebut namanya slow twitch fiber atau tipe serat 1A. Bagus gak? Bagus, gak ada masalah. Tapi yang perlu kadang-kadang teman-teman kadang-kadang sering suka akhirnya kita jadi sering cepat lupa dan sebagainya adalah kalau kita tidak melakukan yang namanya melatih pengencangan otot tipe 2A, 2B, dan 2X, yang itu yang kita bisa dapatkan dari latihan beban. Makanya kenapa semakin tua kita harus rajin latihan beban, karena latihan beban akan membuat kemampuan kita untuk menciptakan yang namanya neuropathway atau yang namanya neuron yang sehat itu apabila terjadinya penyediaan daripada si BDNF dan HGH itu secara alami. Jadi teman-teman sekali lagi, semakin tua, kalau kita mau menikmati, ingat sekali lagi ya, ini saya bisa minum kopi yang enak ya. Kadang-kadang boleh sekali-sekali kita makan kue ya, sekali-sekali ini makan tahu ya, ini coba dulu ya. Enak ya. Untuk bisa menikmati kita butuh yang namanya toleransi. Dan toleransi terhadap gula itu hanya bisa terjadi kalau kita rajin melakukan latihan beban, karena otot kita adalah apa? Is the largest glucose disposal. Otot kita adalah the largest organ di badan kita. Dia yang punya reseptor insulin yang paling banyak. Makanya kalau orang tua rajin latihan beban, makanya kenapa memungkinkan dia untuk bisa menikmati makanan lebih banyak lagi. Tapi bukan berarti boleh makan lebih banyak, tapi bisa menikmati makanan-makanan seperti ini. Jadi semakin tua sama kayak kecerdasan kita akan keuangan. Saya mau jaga antisipasi di hari tua, saya harus tetap masih punya uang untuk bisa membiayai hidup saya kan. Makanya kenapa lagi muda berusaha keras untuk menyimpan uang supaya di hari tua bisa punya uang.
Nah, kalau bisa menyimpan uang untuk hari tua, kenapa nggak menyimpan sehat untuk hari tua, teman-teman sekalian? Karena sehat dan sakit di hari tua adalah sebuah konsekuensi daripada investasi perilaku kita pada saat kita muda. Jadi oleh sebab itu teman-teman, yuk kita pola perilaku yang sehat. Sekali lagi, kita mau menua dengan bijaksana. Jadi, pola hidup sehat bukanlah sebuah tujuan, tapi pola hidup sehat adalah sebuah syarat. Jadi teman-teman sekalian, udahlah udah tua, bolehlah saya makan apa aja ini apa. Saya mau menikmati hidup. Justru kenikmatan hidup datangnya bukan hanya dari makanan, tapi kenikmatan hidup datangnya dari ketika kita punya umur yang lebih panjang, memungkinkan kita untuk bisa punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa bersama orang-orang yang kita kasih. Selalu coba. Quality hydration with organic water.